Pagi itu terasa dingin. Namun Ma'oom dan anak bungsunya Jenab sudah berada di ladang kol. Ladang ini bukan milik mereka, melainkan milik tetangga yang sudah dipanen. Matanya yang sudah rabun dengan seksama menyapu lahan untuk mencari kiciwis yang tersisa. Pun tangan keriput Ma'oom begitu cekatan memetik kiciwis dan tanaman liar lainnya untuk dijual. Sehari Ma'oom mendapat 30.000 dari jualan kiciwis. Jenab sebenarnya adalah siswa SMA jika dia masih melanjutkan belajarnya. Namun, kondisi ekonomi yang begitu memprihatinkan membuat Jenab hanya menamatkan SMP. Jenab tak mau Ma'oom bekerja dan merasa lelah seorang diri. Sedangkan Ma'oom memang harus mencari nafkah sendiri untuk dia dan Jenab. Suaminya pergi merantau, namun siapa sangka di tanah perantauan sang suami ternyata menikah lagi. Bahkan memiliki rumah bersama istri barunya. Sang suami meninggalkan Ma'oom dan Jenab tanpa nafkah di rumah berbilik bambu. Rumah seluas 3 kali 4 meter persegi itulah yang menjadi tempat bernaung Ma'oom dan Jenab. Rumah ini pernah mengalami kebakaran. Kemudian warga bahu-membahu membangun kembali rumah Ma'oom. Rumah ini tampak mengenaskan karena lubang ada di mana-mana. Bahkan rumah itu pun tak mempunyai kamar mandi. Jadi, jika mereka ingin mandi, mereka harus ke empang. Selain mencari kiciwis, Ma'oom juga membantu tetangga mengupas kentang. Selama 5 jam mengupas kentang, Ma'oom hanya berhasil mengumpulkan 7 kg kentang. Itu artinya, upah Ma'oom hanya sebesar Rp7.000 saja. Dengan penghasilan seperti itu, Ma'oom terkadang hanya makan sekali sehari. Dia khawatir tak ada makanan untuk hari esok. Apalagi untuk membeli sebuah kompor gas saja, Ma'oom harus menyicil 3 tahun lamanya. Sebenarnya, Ma'oom memiliki anak laki-laki. Namun, kondisi ekonomi yang sulit membuat Ma'oom merelakan si anak diasuh orang lain. Namun miris, Ma'oom tak pernah tahu kabar anak sulungnya. Sosok Ma'oom dan Jenab adalah satu dari sekian juta perempuan yang kehilangan penanggung jawab nafkahnya. Sistem kehidupan sekuler kapitalis membuat kehidupan dipisahkan dengan agama. Kenikmatan duniawi menjadi orientasi manusia untuk hidup. Maka tidak aneh jika ada seorang suami yang tega meninggalkan istri dan anaknya tanpa nafkah seperti suami Ma'oom. Pun sekuler kapitalisme membatasi peran negara hanya sebagai regulator. Akhirnya, negara juga tidak bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya yang bernasib seperti Ma'oom. Kisah Ma'oom adalah bukti dari kegagalan sekuler kapitalisme dalam menjamin hak-hak perempuan. Sangat berbeda dengan sistem khilafah. Sistem ini lahir dari ideologi Islam, sementara Islam sendiri memiliki seperangkat aturan untuk perempuan mendapatkan hak-haknya, hak-hak istimewanya, dan kehormatannya secara pasti. Karena hal tersebut merupakan kewajiban khilafah untuk memenuhi kebutuhan semua warganya. Dalam khilafah, para perempuan dipastikan tidak akan kehilangan wali penanggung nafkahnya. Khilafah akan memastikan setiap suami mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak, mulai dari sandang, pangan, dan papan mereka. Jika ada suami yang mangkir dari tanggung jawabnya seperti suami Ma'oom, maka khilafah akan menindaklanjutinya, sehingga nasib Ma'oom tidak perlu mencari nafkah sendiri. Pun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah tanggung jawab secara mutlak khilafah. Khilafah akan memberikan layanan tersebut secara gratis kepada rakyatnya. Tidak ada komersialisasi sedikit pun di sektor ini. Maka, jika dalam khilafah, Jenab tetap bisa melanjutkan pendidikannya, sekalipun berasal dari orang yang tidak mampu. Umat telah banyak mendapatkan keburukan sejak tidak ada khilafah. Maka tidakkah kita tergerak hatinya untuk berjuang menegakkannya kembali?